Dan kita akan coba mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab dinding perimeter underpass bisa longsor. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar manajemen infrastruktur Muhammad Ali Berawi. Selamat pagi, Bang Ale. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mas. Betul. Dengan Iqbal dan Widya di sini, Bang Ale. Mas Widya, Ya. ini Mas Iqbal. Ya, selamat pagi. Ya, Bang Ale, kemarin kita baru saja memperbincangkan terkait dengan masalah infrastruktur. Betul. Setelah longsornya crane, ambruknya crane begitu ya, Betul. yang termasuk salah satu infrastruktur penting. Kali ini underpass bandara, infrastruktur nasionalnya juga tidak kalah penting. Kalau Anda menganalisa apa yang terjadi di sana, Bang Ale? Ya, pertama saya ucapkan belasungkawa dulu untuk para korban atas kejadian ini. Kalau kita sekarang telik dari kenapa dinding bisa roboh, ini sebenarnya adalah bentuk hasil kualitas pekerjaan yang rendah. Sehingga terjadi kegagalan konstruksi, dinding tidak mampu menahan beban, dia ambruk. Kualitas yang rendah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ini subjek kepada penyelidikan. Tapi indikasinya yang pertama, apakah desain yang dilakukan pada saat membangun itu sudah tepat atau di under design. Jikalau desain perencanaannya sudah tepat, kemudian masuk kepada pelaksanaan. Apakah pelaksanaannya benar dilakukan untuk menghasilkan kualitas yang mumpuni sesuai dengan desain. Jadi ini dua penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kegagalan konstruksi dalam kasus underpass ini. Underpass. Kita berbicara tentang kualitas begitu dan juga tadi desain. Alangkah dalam tanda kutip ceroboh begitu, Bang Ale, ketika ini kita berbicara tentang bandara. Bandara itu identik dengan mobilitas tinggi, di mana semua orang tentunya banyak sekali volume kendaraan yang akan melewati jalan di sana. Menurut Anda? Ya, itu artinya perhitungan struktur terutama harus benar-benar tepat, menghitung semua beban yang akan dihadapin oleh produk konstruksi. Dan saya yakin kalau seandainya ini dilakukan secara baik, kemungkinan besar memang pada proses pengerjaannya. Nah, proses pengerjaannya ini apakah sudah dilakukan sesuai dengan instruksi dari desainer, dari perencananya, dari perhitungan strukturnya. Artinya begini, kalau seandainya ini kejadian sudah jadi ke depan, bagi saya, ini pertama indikasi harus adanya peningkatan kompetensi dan disiplin dari para pihak, baik dari konsultan, kontraktor, owner, sehingga mereduce kemungkinan ini akan terjadi kembali. Iya, tapi kan maksudnya jalan ini sebelum akhirnya bisa dipakai dan juga dinding di sekitarnya seharusnya sudah ada sertifikasi lulus kelayakan begitu, katakanlah dari Kementerian PUPR misalnya. Pengawasannya menurut Anda atau seperti apa? Ya, layak operasi itu harus dilakukan dan biasanya memang mesti dilakukan. Artinya sebelum produk konstruksi, apalagi produk-produk publik, ini harus dilakukan sertifikasi sehingga kemudian biasanya akan dilakukan uji-uji yang berkaitan dengan kelayakan operasi dari produk tersebut. Nah, saya lihat kalau saya belum mengetahui apakah, tapi bagi saya ini memang sudah dilakukan sehingga ada hal-hal yang memang perlu diimprove, perlu diperbaiki. Baik itu nanti pengawasannya, monitoringnya dan sebagainya. Saya tidak bisa mendefinisikan definit ya Mas ya, karena tidak dalam proses melakukan penyelidikan. Sehingga hal-hal ini yang bagi saya memungkinkan untuk dikembangkan dan diperbaiki dengan lebih baik dan lebih cepat. Baik, Bang Ale, kalau kita lihat lokasi dari longsor underpass ini berada di sekitar atau mungkin berada tepat di bawah rel kereta api bandara yang baru saja diresmikan. Nah, pada saat pembangunan rel kereta api bandara ini, apakah perlu diadakan peninjauan ulang begitu terkait dengan kondisi dari pendukung infrastruktur yang ada di sekitar rel bandara tersebut? Bagi saya ini kan tingkat confidence ya, tingkat kepercayaan apakah kita sekarang dengan berbagai kejadian ini meyakini bahwa hasil kualitas produk konstruksi itu baik dan aman. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan ini, confidence ini, saya rasa tidak akan salah jikalau nanti dilakukan tes-tes yang terkait untuk
menyatakan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan kualitas dan standar. Siapa yang berwenang Bang Ale yang melakukan itu? Itu bisa diminta nanti dari kontraktor. Kontraktornya harus nunjukin bahwa misalnya dia sudah melakukan misalnya di konkrit, tes kekuatan konkritnya, baja di NDT-nya. Jadi ada banyak tes kualitas, quality control yang bisa diberikan sebagai proof bahwa produk yang dihasilkan itu sudah baik. Dan ini harus bisa ditunjukkan kepada owner. Pada dalam hal ini kan pemerintah. Oke. Idealnya dilakukan rutin atau setiap berapa bulan sekali mungkin? Kalau seandainya produk baru, ini selama pelaksanaan konstruksi quality control tetap jalan, penyerahan itu kemudian hasil-hasil kualitas keamanan safety itu diberikan kepada owner, serah terima, siap untuk kemudian di operation maintenance itu harus berkala. Karena produk konstruksi itu akan tergerus dengan pemakaian. Jadi itu harus upgrading, harus maintain and extra. Terakhir Bang Ale, selain tadi Anda mengatakan bahwa kualitas yang harus dijaga, prakonstruksi juga harus diperhatikan terkait desain, apalagi yang sebetulnya regulasi mungkin yang juga perlu di-upgrade begitu untuk tidak membuat akhirnya orang menjadi parno. Di sisi lain kita sedang investasi infrastruktur, tapi di sisi lain banyak sekali kejadian. Apa yang membuat confident tadi mengutip kata-kata Anda supaya pemerintah dan juga masyarakat tidak urung begitu untuk menyambut glorifikasi investasi infrastruktur? Ya, untuk regulasi ini kita memang perlu meningkatkan aturan-aturan dan kebijakan. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu sudah menetapkan 6 penalti, 6 kondisi untuk kegagalan disebabkan oleh safety maupun kegagalan bangunan. It's already there. Tapi Permen PUPR tahun 2014 itu harus di-upgrade mengikuti yang Undang-Undang Nomor 2017. Kemudian saran saya untuk harus diperbaharui, di-update untuk Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 70. Itu penaltinya yang cuma 100.000 tahun 70 itu sangat bagus. Tapi sekarang sudah tidak ini. Kemudian untuk pemerintah juga mulai memikirkan satu sistem skema bahwa pemenang proyek itu tidak berdasarkan penawaran terendah, tapi berdasarkan meritnya dari proses perencanaan tersebut. Nah, kemudian perlunya ada juga itu punishment, reward juga perlu diterapkan. Artinya harus ada cost safety, harus ada misalnya kontraktor-kontraktor yang berhasil mengembangkan produk dengan keselamatan tinggi, itu diberi bintang dan diberikan privilege untuk bisa, jadi dia imbang. Jadi seimbang ya Pak antara reward dan punishment. Bang Ale, terima kasih. Sama-sama Mas Iqbal, Mbak Widi.